Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Riana Wahyu Puspitasari dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Ilmu Komputer dengan NIM 2101251 kelas A. Hari ini saya akan membahas bagaimana mengimplementasikan sebuah soal shorting ke dalam bahasa pemrograman C menggunakan website GDB online. Baik, bisa kita baca pada modul ini bahwa tugasnya adalah membuat sebuah algoritma dan program dalam bahasa C menggunakan algoritma pengurutan yang telah dibahas menjadi sebuah prosedur ataupun fungsi. Nah, untuk lebih lengkapnya, lanjut saja mulai kita ke programnya. Baik, program yang pertama, di sini kita menggunakan insertion sort, yaitu program dengan metode penyisipan adalah metode pengurutan, mengambil data sisip pada data yang diurutkan, dan menggeser data yang lebih besar dari data sisip agar data sisip dapat ditempatkan pada tempat yang benar. Nah, di sini kita menggunakan ascending dalam pengurutan angka-angka tersebut. Nah, bagaimana sih pengurutan data sisip ini? Jadi, bisa dilihat kita punya sebuah data. Data sisip pertama itu pada angka 13. Lalu, angka 13 ini kita bandingkan dengan angka 24. Apakah lebih besar atau apakah lebih kecil dari angka 24. Jika benar, maka akan terjadi pergantian posisi. Lalu akan terjadi pergantian posisi di mana 13, 24, 2, 10, 8, 5, dan 3. Nah, data sisip kedua itu ada pada indeks kedua, yaitu di angka 2. Bandingkan dengan angka 24 dan angka 13. Jadi bandingkan dengan angka di sebelah kirinya. Ketika angka 2 itu lebih kecil daripada angka 24 dan angka 13, maka akan terjadi pergeseran sehingga urutannya akan berubah menjadi 2, 13, 24, 10, 8, 5, dan 3. Begitu kurang lebihnya untuk data sisip. Baik, sekarang kita bisa lanjut pada programnya. Di sini saya membuat satu prosedur, satu fungsi, dan satu main program. Di mana main programnya terdapat integer data, yaitu berisi nilai data yang belum berurut dari angka 24, 13, 2, 10, 8, 5, dan 3. Nah, untuk panjang dari sebuah array yang sudah diurutkan tadi kita peroleh dengan menggunakan rumus size of data dibagi dengan size of data ke 0 alias size data pertama begitu. Lalu kita panggil prosedur insertion sort-nya. Lalu untuk mencetak hasil dari pengurutan nilai datanya kita memanggil perintah atau fungsi print array. Nah, untuk prosedur untuk memanggil insertion sort sendiri, kita membuat sebuah dua data. Yang pertama untuk array, yaitu sebuah integer array kosong. Yang kedua, integer untuk size-nya. Nah, kita menggunakan sebuah perulangan untuk mengetahui berapa sih angka atau indeks angka yang ada dalam indeks tersebut. Nah, itu dengan menggunakan for integer A itu sama dengan 1, A kurang dari size-nya atau kurang dari panjang array tersebut dengan A itu increment. Lalu data swap-nya itu akan disimpan pada array A. Lalu kita juga membuat sebuah integer B di mana integer B ini adalah pengurangan dari data A dikurang dengan 1. Lalu setelah ketemu nilainya, maka kita akan bandingkan data swap dengan setiap elemen di sebelah kirinya. Jadi ketika ditemukan maka jadi perulangan di bawah, yaitu dengan menggunakan while. Jadi ketika data swap lebih kecil daripada array dan nilai B itu lebih besar atau sama dengan 0, maka array B itu akan ditambah dengan 1, maka sehingga hasilnya adalah array B. Lalu array B plus 1 itu disimpan pada data swap. Begitu seterusnya sampai perulangan terakhir. Lalu untuk fungsi untuk mencetak nilai array-nya yang sudah beruntun, kita menggunakan dua buah integer atau dua buah tipe data, yaitu array bernilai kosong dan int size. Nah, untuk perulangannya masih sama, menggunakan for, di mana int a itu sama dengan 0 dan a kurang dari size, dan menggunakan a increment. Lalu print dengan array a sebagai tempat penyimpanan hasil dari array yang sudah beruntun. Begitu.
untuk lebih jelasnya langsung saja kita cobakan main program ini. Baik, bisa kita bandingkan data yang pertama atau data aslinya adalah 24, 13, 2, 10, 8, 5, dan 3. Karena kita urutkan secara ascending, maka hasil pengurutan nilai datanya adalah 2, 3, 5, 8, 10, 13, dan 24. Jadi dari kecil sampai ke besar. Ya, baik, kita akan lanjut pada program sorting selanjutnya. Baik, kita lanjut pada program selanjutnya yaitu selection sort. Nah, selection sort ini apa? Adalah program dengan asumsi data terkecil adalah data pertama, lalu dibandingkan dengan data lainnya. Jika benar, maka akan terjadi pergantian. Nah, sekarang kita akan mencoba dengan atau pengurutan secara descending, yaitu dari ke besar hingga ke kecil. Nah, bagaimana? Di sini kita sudah mempunyai data yang aslinya, data aslinya. Kita bandingkan data pertama, data asumsi kita kan data kecil adalah data terbesar adalah data pertama. Kita bandingkan dengan data selanjutnya, apakah nilainya lebih besar atau tidak. Jika nilainya lebih besar, maka tidak akan terjadi pergantian. Karena angka 1 lebih kecil daripada angka 23, maka akan terjadi pergantian. Sehingga data terbesar akan ada pada data pertama. Jadi program ini bukan asumsi data terkecil, tetapi asumsi data terbesar. Karena kita menggunakan pengurutan secara descending. Nah, kita langsung saja masuk pada programnya. Di sini saya membuat dua fungsi dan satu prosedur. Fungsi yang pertama kita gunakan untuk menukar posisi dari dua elemen yang dibandingkan. Jadi kita menggunakan void swap. Swap ini nama fungsinya, di mana kita membuat dua buah integer, yaitu integer A dan integer B. Nah, nilai int temp itu akan disimpan pada pertukaran atau swap dari A. Lalu nilai A akan disimpan pada pertukaran nilai B, dan nilai pertukaran B akan disimpan pada pertukaran temp sebagai tempat temporalnya. Lalu untuk prosedur untuk memanggil selection sort, kita di sini menggunakan for. For yang pertama itu kita menggunakan integer J, di mana J itu sama dengan 0, J kurang dari size dikurang 1, dan J increment. Lalu nilai min index itu akan disimpan pada J. Lalu perulangan yang kedua itu ada dengan menggunakan for inti, di mana dimulai dari J tambah 1 dan I kurang dari size menggunakan I increment. Lalu setelah itu kita gunakan percabangan untuk mengurutkan data menurun, maksudnya dari besar ke kecil begitu ya. Di sini kita menggunakan percabangan if, di mana ketika array I itu lebih besar daripada minimal indeksnya, maka minimal indeks akan disimpan dalam I. Lalu kita meletakkan posisi indeks terkecil untuk nilai yang benar itu di swap dengan array di dalamnya min index dan array J. Lalu untuk mencetak nilai data kita menggunakan fungsi yaitu print array, di mana int array dan int integer size-nya. Kita menggunakan perulangan for yang sama seperti insertion sort yang tadi, hampir sama, yaitu I sama dengan 0, I kurang dari size, dan increment I. Nah, buat int main atau main program itu sendiri, kita masih menggunakan int data untuk memasukkan data aslinya. Lalu kita juga menggunakan int size dengan size of sebagai rumus dari mencari nilai data array setelah diurutkan. Lalu kita memanggil fungsi prosedur selection sort untuk data dan size-nya. Lalu kita menggunakan print hasil pengurutan secara descending dengan memanggil fungsi print array. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita jalankan program ini. Nah, bisa kita bandingkan hasil pengurutan secara descending ini dengan nilai aslinya, di mana nilai aslinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, lalu diurutkan hasilnya dari mulai terbesar hingga yang terkecil, dimulai dari angka 89, 56, 23, 10, 7, 4, hingga 1. Nah, langsung saja kita beranjak pada program sorting terakhir. Baik, kita lanjut pada metode sorting terakhir, yaitu bubble sort, di mana program ini adalah program dengan membandingkan data pertama dengan data selanjutnya. Jika memang lebih kecil secara ascending, maka terjadi pertukaran. Dan jika tidak lebih kecil secara ascending, maka dibandingkan dengan dua angka di depannya. Lalu akan terus berlanjut sampai data terakhir. Nah, kita di sini bisa mencontohkan atau Nah,
Nah, kita di sini bisa membayangkan bagaimana sebuah data itu dibandingkan. Jadi gini, kita punya data asli. Lalu data pertama adalah negatif 3. Nah, negatif 3 akan kita bandingkan dengan angka 24. Apakah lebih kecil dari data 2? Apakah angka negatif 3 lebih kecil dari data 24? Jika tidak, maka akan terjadi perbandingan dengan data selanjutnya. Apakah negatif 3 lebih kecil daripada 5? Tidak. Kalau tidak, maka tidak akan terjadi pertukaran dan akan lanjut dibandingkan dengan angka di depannya. Nah, negatif 3 apakah lebih kecil daripada negatif 7? Iya, maka akan terjadi pertukaran. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa data tersebut akan begini. Negatif 7, lalu baru negatif 3 kembali. Begitu. Nah, akan begitu terus sampai data berurut sesuai dengan ascending-nya. Nah, kalau secara program, bisa kita lihat di sini saya membuat satu prosedur untuk memanggil bubble sort dan satu fungsi untuk mencetak nilai array. Nah, untuk prosedurnya sendiri, di sini kita menggunakan dua tipe data. Yang pertama, integer untuk array yang kosong atau tidak ada nilainya secara inisial, dan int untuk size-nya. Nah, perulangan yang pertama kita gunakan untuk mengakses atau mengetahui nilai dari array ini, begitu, dengan menggunakan perulangan for. Lalu, perulangan yang kedua kita gunakan untuk membandingkan nilai yang ada dengan nilai array selanjutnya. Lalu, untuk yang ketiga, kita menggunakan percabangan untuk membandingkan nilai array yang berdekatan dengan ketika array I lebih besar daripada array I ditambah 1, atau maksudnya array di indeks pertama apakah lebih besar daripada array di indeks kedua. Nah, jika misalnya memang iya, akan terjadi pergantian ketika tidak sesuai dengan urutan seharusnya atau lebih besar daripada angka yang pertama. Maka nilai pada integer temp atau temporary atau tempat sementara akan menjadikan nilai pada indeks I tersebut. Lalu indeks I tersebut nilainya akan disimpan pada indeks array I ditambah 1. Lalu nilai array I ditambah 1 akan disimpan pada tempat temporary. Begitu untuk prosedur dari memanggil bubble sort itu sendiri. Dan untuk mencetaknya kita menggunakan fungsi yaitu void print array yang hampir sama dengan insertion sort dengan selection sort gitu. Masih dengan menggunakan for dengan int I sama dengan 0, I kurang dari size dan I increment. Dengan menggunakan print %d sebagai lambang dari I. Dan untuk program utamanya di sini kita mendeklarasikan data atau nilai data array-nya, yaitu ada angka negatif 3, 2, 4, 5, negatif 7, 89, 89, dan 1. Lalu kita masih menggunakan int size dengan rumus size of data dibagi size of data ke 0 atau size of data yang pertama untuk menentukan berapa sih panjang array yang seharusnya sehingga sama dengan panjang data array awalnya. Lalu kita memanggil prosedur bubble sort data size tersebut, lalu kita print hasilnya dengan memanggil fungsi dari print data size tersebut. Lalu untuk lebih jelasnya kita jalankan saja program ini. Nah, hasilnya sudah keluar, bisa kita bandingkan hasil pengurutan secara ascending ini dengan data aslinya. Nih, di urutan pertama, indeks ke 0 itu ada nilai negatif 3. Di sini indeksnya sudah negatif 7. Nah, lalu data selanjutnya ada 24, di sini sudah negatif 3. Lalu berlanjut 1, 5, 24, 89, 89, dari kecil hingga ke besar. Nah, sekian penjelasan saya terkait metode sorting ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.